Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Fia Zara Rahmadita, NPM 234110111. I am from Management Class 23C. Here I will present material about probability and decision theory. Okay, understanding probability. Probability is a branch of mathematics that study the possibility of an event occurring. It measures uncertainty and is expressed in a number between 0 and 1, where 0 means the event is unlikely to occur and I means the event is certain to occur. Yang dimana pengertian probabilitas ini adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ini mengukur ketidakpastian dan diungkapkan dalam angka antara 0 dan 1. Di mana 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi dan 1 berarti peristiwa yang pasti terjadi. Okay. Next, probabilitas objective. The purpose of probability is to provide a tool that can be used to analyze and predict the behavior of system involving uncertainty. It helps in decision making in various fields such as statistics, finance, and data science. Yang dimana tujuan probabilitas itu untuk memberikan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku sistem yang melibatkan ketidakpastian. Ini membantu dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti ilmu statistik, keuangan, dan ilmu analisis data. Next, probability function. Probability function include calculating possible outcomes, analyze risks, as well as providing a basis for statistical inference and probabilistic models. It helps individual and organizations in making better decisions based on data and risk analysis. Yang dimana fungsi probabilitas itu untuk mencangkup menghitung kemungkinan hasil, menganalisis resiko, serta menyediakan dasar untuk inferensi statistik dan model probabilistik. Ini membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan analisis resiko. Next, probability approach. The probability approach is a method used to analyze and understand phenomena that involves uncertainty or risk using the concept of probability. There are several approaches to probability including: Number 1, classic approach. One way to determine the probability of an event using basic principle and simple assumption. In this approach, probability is calculated based on a comparison of the number of favorable outcomes to the total possible outcomes. Number 2, subjective approach. Probability is determined based on an individual's opinion or belief regarding the possibility of an event occurring. The approach is more personal and can differ from one individual to another. Number 3, relative probability approach is a method for determining the probability of an event based on observation or experience of events that have occurred.
yang dimana pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas ini metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena yang melibatkan ketidakpastian atau resiko dengan menggunakan konsep probabilitas. Nah, di sini ada beberapa pendekatan dalam probabilitas itu. Yang pertama ada pendekatan klasik. Salah satu cara untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa dengan menggunakan prinsip dasar dan asumsi yang sederhana. Dalam pendekatan klasik ini, probabilitas dihitung berdasarkan perbandingan jumlah hasil yang menguntungkan dengan total kemungkinan hasil. Selanjutnya ada pendekatan subjektif. Probabilitas ditentukan berdasarkan pendapat atau keyakinan individu terhadap kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Pendekatan subjektif ini lebih bersifat personal dan bisa berbeda antara individu satu dengan yang lain. Selanjutnya ada pendekatan relatif probabilitas, yang dimana metode ini untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa berdasarkan pengamatan atau pengalaman dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Okay, next. Understanding decision theory. Decision theory is a field that studies how to make optimal decision in situations involving uncertainty. The theory combines probability with decision analysis to help individuals or organizations choose the best alternative. Yang dimana pengertian teori keputusan ini adalah bidang yang mempelajari bagaimana kita membuat keputusan optimal dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. Teori ini menggabungkan probabilitas dengan analisis keputusan untuk membantu individu atau organisasi. Okay, next. Objective of decision theory. The goals of decision theory is to assist individuals and organizations in making optimal decisions by considering all possible outcomes and associated risks. It focuses on how to make rational and informed choices. Yang dimana tujuan teori keputusan itu untuk membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan semua kemungkinan hasil dan resiko yang terkait. Ini berfokus pada bagaimana kita membuat pilihan yang rasional dan terinformasi. Next, function of decision theory. The function of decision theory include providing a framework for analysis choice, use probability to evaluate risks, and developing tools such as decision trend to visualize alternatives and their consequences. This allows for more systematic and effective decision making. Yang dimana fungsi teori keputusan itu untuk meliputi penyediaan kerangka kerja untuk menganalisis pilihan, penggunaan probabilitas untuk mengevaluasi resiko, dan pengembangan alat seperti pohon keputusan untuk memvisualisasikan alternatif dan konsekuensinya. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih sistematis dan efektif. Step in decision process. Number 1, problem identification. Number 2, identify alternative. Number 3, alternative evaluation. Number 4, select the best alternative. Number 5, implementation and follow-up. Yang dimana langkah-langkah dalam proses keputusan itu ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini kita untuk menentukan masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, ada evaluasi alternatif. Di evaluasi alternatif ini kita
untuk menganalisis setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Yang ketiga ada identifikasi alternatif, yang dimana kita di sini mengidentifikasi pilihan yang tersedia. Yang keempat ada pilihan alternatif terbaik, di mana kita menggunakan metode analisis ini untuk memilih alternatif yang memberikan hasil yang terbaik. Lalu yang terakhir ada implementasi dan tindak lanjut, di mana kita di sini menerapkan keputusan dan memonitor hasilnya. Next, kriteria in decision theory. Number one, maximization criteria. Number two, maximization criteria. Number three, rational selection criteria. Yang dimana kriteria dalam teori keputusan itu ada 3. Yang pertama, kriteria maksimisasi, yang dimana di sini kita memilih alternatif yang memaksimalkan keuntungan atau yang bermanfaat. Yang kedua ada kriteria minimisasi, yang dimana kita di sini memilih alternatif yang meminimalkan kerugian atau resiko. Yang ketiga ada kriteria pemilihan rasional, yang dimana kita menggunakan analisis probabilistik untuk mempertimbangkan berbagai hasil dan konsekuensi dari setiap alternatif yang ada. Oke, conclusion. Probability and decision theory are interrelated in the analysis of decision making amidst uncertain. Probability provides a basic for understanding risks, while decision theory provides a framework for selecting the best alternative based on available information. Together, they enable individual and organization to make better and more informed decisions. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu probabilitas dan teori keputusan itu saling terkait dalam analisis pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Probabilitas memberikan dasar untuk memahami resiko, sementara teori keputusan menyediakan kerangka untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Bersama-sama, keduanya ini memungkinkan individu dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Oke, thank you so much for watching. Bye-bye.